Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi. Saya Bu Nikmah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dokumen transaksi perusahaan manufaktur. Dokumen transaksi digunakan sebagai sumber pencatatan akibat adanya transaksi. Jadi, dokumen tersebut sebagai sumber yang menyatakan adanya kegiatan yang berkaitan dengan sebuah transaksi yang terdapat dalam perusahaan manufaktur. Selanjutnya yaitu jenis dokumen perusahaan manufaktur. Dokumen transaksi dalam perusahaan manufaktur mencakup dokumen yang menunjukkan kegiatan transaksi yang dilakukan dalam perusahaan manufaktur yang berkaitan dengan aktivitas pengolahan bahan baku menjadi produk siap jual dan dokumen yang menunjukkan non-produksi. Berikut jenis dokumen transaksi yang digunakan dalam perusahaan manufaktur. Jenis dokumen yang pertama yaitu faktur pembelian. Faktur pembelian muncul karena adanya kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan pembelian bahan baku atau bahan pembantu. Faktur pembelian merupakan bukti transaksi yang menunjukkan pembelian barang dengan sistem pembayaran kredit. Pembeli mendapatkan faktur yang dibuat oleh pihak penjual yang diserahkan kepada pihak pembeli bersama-sama dengan barang yang dibelinya. Jenis dokumen yang kedua yaitu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen transaksi bukti penerimaan dan pengeluaran barang digunakan untuk mencatat berkaitan dengan jumlah barang yang masuk dan keluar di dalam gudang, yang menunjukkan sebuah pemakaian bahan baku ataupun bahan pembantu dalam proses pengolahan produk perusahaan manufaktur. Jenis dokumen yang ketiga adalah daftar gaji dan upah. Dokumen sumber daftar gaji dan upah digunakan untuk mencatatkan terkait gaji karyawan yang dihitung berdasarkan jam kerja dalam proses produksi di dalam perusahaan manufaktur. Jenis dokumen yang keempat yaitu laporan produk selesai. Dokumen transaksi laporan produk selesai merupakan bukti pencatatan yang terkait dengan harga pokok produk jadi untuk ditransfer ke gudang produk jadi. Jenis dokumen yang kelima yaitu faktur penjualan. Faktur atau invoice merupakan bukti transaksi yang menunjukkan pembelian atau penjualan barang dengan sistem pembayaran kredit. Faktur dibuat oleh pihak penjual dan diserahkan kepada pihak pembeli bersama-sama dengan barang yang dijual. Faktur penjualan menunjukkan adanya transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang perusahaan. Jenis dokumen yang keenam yaitu bukti pengeluaran kas. Nah, dokumen transaksi bukti pengeluaran kas merupakan bukti transaksi yang berkaitan dengan pembayaran utang gaji dan pembayaran lainnya. Jenis dokumen yang terakhir yaitu bukti penerimaan kas. Dokumen transaksi bukti penerimaan kas difungsikan sebagai bukti penerimaan kas yang mencakup piutang, penjualan tunai, dan penerimaan kas dari transaksi lainnya. Nah, di sini terdapat contoh dokumen perusahaan manufaktur, bisa dilihat di layar monitor atau layar HP kalian masing-masing. Selanjutnya yaitu sistem pada perusahaan manufaktur. Dokumen transaksi merupakan output dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan adanya transaksi. Kegiatan pokok perusahaan manufaktur identik dengan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk yang siap jual kepada konsumen atau pembeli. Nah, guna menangani kegiatan pokok perusahaan manufaktur, terdapat sistem informasi yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Sistem yang pertama yaitu sistem akuntansi pokok. Dalam sistem akuntansi pokok ini terdapat dokumen sumber yang datanya akan digunakan untuk sumber pencatatan akuntansi, baik jurnal dan buku pembantu. Sistem yang kedua adalah sistem akuntansi piutang. Sistem ini difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan adanya piutang dan berkurangnya piutang. Sistem yang ketiga yaitu sistem akuntansi utang. Sistem ini difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan adanya utang dan berkurangnya utang. Sistem yang keempat yaitu sistem akuntansi penggajian dan upah. Sistem ini difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan perhitungan gaji dan upah karyawan serta pembayarannya. Selanjutnya, sistem yang kelima yaitu sistem akuntansi biaya.
Sistem ini difungsikan untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan pengendalian produk dan biaya. Sistem yang keenam, sistem akuntansi kas. Sistem ini difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Sistem yang ketujuh, sistem akuntansi persediaan. Sistem ini difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan mutasi persediaan yang disimpan di gudang. Dan sistem yang terakhir yaitu sistem akuntansi aset tetap, di mana sistem ini difungsikan untuk melakukan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan mutasi aset tetap. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Materi berikutnya akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.